banyak orang cukup kaget begitu ya Mas Resu, yaitu adalah soal pemerintah ini salah satu klausulnya itu adalah memberikan fasilitas begitu berupa alat kontrasepsi untuk siswa remaja dan pelajar begitu Mas Hersu yang didahului dengan konseling begitu. Dan ini kenapa sampai sampai ini bisa lolos begitu ya, itu netizen banyak mempertanyakan gitu, karena memang kalau yang kita lihat ke belakang ini sebetulnya sudah lama sekali ya, ini banyak yang mengusulkan Mas Hersu, tapi banyak sekali juga yang menganggap ini adalah sebagai agenda liberal gitulah, agenda dari negara-negara barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di Bacain Berita bersama Bung Kameramen. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, kita alhamdulillah bisa syuting di sela-sela kegiatan dakwah Bu Alfian. Mudah-mudahan Bu Alfian sabar dan amin Allah. Mudah-mudahan lelahnya menjadi lillah. Nah Bu Alfian, kita mendapatkan berita yang di-share langsung oleh Bu Alfian, karena ini menurut saya kasus yang berulang nih Bu Alfian. Pada Kamis 1 Agustus 2024 diberitakan oleh Tempo, judulnya adalah Jokowi teken aturan pemberian alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja. Innalillahi. Jokowi melalui peraturan pemerintah nomor 28 sekian tentang kesehatan resmi mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Dalam pasal 103 PP yang ditandatangani pada Jumat 26 Juli itu disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Untuk pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi setidaknya berkaitan dengan sistem fungsi, proses reproduksi, menjaga kesehatan alat reproduksi, perilaku seksual beresiko dan akibatnya, keluarga berencana, melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual, serta pemilihan media hiburan sesuai usia anak. Bagaimana respon awalnya Bu Alfian? Ya, yang jelas Kepres itu atau peraturan itu diteken untuk ditandatangani menjadi sesuatu yang berkekuatan hukum tetap, yang membuat kita memahami bahwa keputusan yang diambil merupakan sebuah konspirasi jahat antara para penjahat kelamin, para penjahat perbuatan bebas, seks bebas, dengan kebijakan suprastruktur. Menurut saya ini merupakan sebuah situasi yang tidak bisa diterima dengan masyarakat yang berhaluan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kelima sila yang menjiwai daripada amalan-amalan kehidupan masyarakat di Indonesia. Intinya bahwasanya yang berhubungan dengan penekenan atau penandatanganan peraturan itu memberikan sinyal lampu hijau, silahkan Anda berzina, silahkan Anda berbuat maksiat, silahkan. Ini merupakan sebuah kerjasama jahat antara orang yang mestinya menjaga moralitas masyarakat, moralitas remaja, yang memberikan peluang dan ruang yang lebih luas, lebih jauh, dan lebih mencengangkan secara negatif. Kok yo pemerintah seperti itu, dan sayangnya reaksinya tidak cukup signifikan. Begitu Bung Kameramen. Ya Bu Alfian, coba saya lanjutkan bacanya. Sementara itu pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. Nah, kemudian pasal 107 menyatakan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi diselenggarakan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai dengan standar aman, berkualitas, terjangkau, tidak diskriminatif, menjaga privasi dan kesetaraan gender. Nah, setiap orang berhak memperoleh akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi. Adapun upaya kesehatan reproduksi dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sesuai dengan kompetensi wewenangnya. Selanjutnya kesehatan reproduksi dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Bu Alfian, memang ini ya,
kalau saya duga bisa jadi Jokowi bisa baca, bisa enggak juga, Bung Alfian. Bisa asal tanda tangan juga. Nah, tapi kalau dia baca dan dia tanda tangan, ini kan kasusnya seperti yang tahun berapa tuh, Bung Alfian, kita mendemo Menteri Kesehatan yang menyarankan untuk sosialisasi kondom. Nah, Bung Alfian, artinya sekarang kan kondom aja dijual bebas gitu, Bung Alfian, di minimarket, Indomaret, Alfamart. Nah, dengan kayak gini kan berarti kan lebih lampu hijau, dan apa yang kita harapkan dengan hal-hal seperti ini di 2045, Bung Alfian? Ya, yang jelas bahwa ini situasi yang sangat berkorelasi ya dengan ketidakmampuan dia membaca bahwa apa yang dia lakukan itu akan menjadi resiko yang secara langsung ataupun tidak akan terkena juga dengan anak dan cucu-cucunya. Ketika pola perilaku seks bebas itu menjadi sesuatu yang dianggap lumrah, yang dianggap baik dan dianggap normatif, yang dianggap normal, yang dianggap biasa, maka nanti ini akan mengacaukan sistem nasabiyah, mengacaukan sistem kesehatan dan pola relasi yang berhubungan dengan kekeluargaan. Dan intinya apa yang dilakukan ini merupakan sebuah kejahatan dari seorang yang menjadi pemimpin di sebuah negara yang masyarakatnya boleh dibilang 100% kurang sedikit masyarakat yang berketuhanan, yang beragama. Karena kan ada juga yang merasa tidak perlu beragama tapi nggak pernah mau ngaku. Yang ngaku cuma satu orang, ya. Aku bangga jadi anak PKI dan tentu orang semua tahu siapa orangnya. Kata kuncinya adalah persoalan ini persoalan yang sangat besar, persoalan yang sangat memalukan, yang sangat menimbulkan rasa batin yang sangat kecewa, dan saya sangat tidak bisa menerima ketika kepres tersebut atau peraturan itu diteken atau ditandatangani oleh beliau sebagai sebuah produk hukum yang akan dipedomani secara nasional dan berkekuatan hukum tetap. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, mungkin untuk masuk akhir sesi kali ini, udahlah, kita ini di sini banyak menjamur, Bung Alfian, klub-klub malam, tempat maksiat, tempat judi, tempat mabok, juga kondom ini akhirnya disosialisasikan. Ini kan bahasa yang digunakan, apalagi Tempo memberikan judul seperti itu, kan artinya berarti kan dibuat dikasih tahu kan ke mereka, lo kalau mau aman pakai ini gitu kan kira-kira. Nah, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini apa pesan Bung Alfian untuk para orang tua, untuk penonton Bung Alfian yang mungkin baru punya anak atau anak remaja atau anak muda yang nonton channel ini, apa pesan Bung Alfian untuk teman-teman agar kita menghadapi ini minimal, Bung Alfian, membentengi diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan untuk closingnya silakan, Bung Alfian. Dalam surat 19 ayat 59 dikatakan, akan datang generasi yang meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Itu mungkin merupakan sebuah pesan yang diingatkan Allah dalam Al-Quran, yang mana kita semua tidak akan pernah mampu membayangkan seperti apa negeri ini kalau pola relasi seks yang bebas itu justru dijagai, diprotek oleh orang-orang yang mestinya punya daya tangkal dan daya edukasi secara moralitas. Jadi di kalimat akhir dari kalimat yang berhubungan dengan persoalan ini, saya hanya menganjurkan kepada semua teman-teman remaja, mari menjadi manusia yang berhaluan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang atau kumpulan orang atau sesosok remaja yang meneladani Rasulullah, yang memberikan banyak ajaran dan pelajaran tentang bagaimana cara menghadapi hidup. Yang berikutnya kepada para orang tua, mari lakukan perlawanan dengan tidak menyiapkan dan tidak membolehkan, bahkan tidak memberikan ruang dan peluang dalam tas-tas anak kita itu ada kondom-kondom yang bertumpuk atau ada kondom-kondom yang disediakan. Yang lainnya kepada masyarakat, tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh ormas, Anda harus menyatakan bahwa ini peraturan harus dicabut. Kalau nanti akhirnya terjadi peralihan kekuasaan dengan adanya pelantikan presiden baru, maka salah satu daripada undang-undang atau perpres atau kepres yang ada yang harus segera dicabut adalah yang berhubungan dengan ini. Jadi kepada siapapun yang nanti akan dilantik, tidak memberikan ruang dan peluang untuk hal yang seperti ini. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.